Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam acara Sapa Senja. Pada sore hari ini, saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Prioritas yang Benar. Didasarkan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam perikop Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai 34, secara tersirat firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita terdapat dua bentuk atau dua macam prioritas. Makanan, minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, dan setiap hal yang menjadi kebutuhan jasmani kita, itu merupakan prioritas yang pertama, yakni prioritas duniawi. Tapi Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-33 menyatakan bahwa lebih daripada semuanya itu ada suatu prioritas yang lebih penting. Prioritas yang harus diusahakan, prioritas yang paling mendasar. Dan inilah prioritas yang benar, yakni mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang harus kita usahakan. Di dalam kata carilah, di sana terdapat suatu kewajiban. Sebagai makhluk roh, kita semua orang percaya harus mengerti bahwa kita memiliki kebutuhan rohani. Kita perlu mencari perkara-perkara rohani senantiasa. Kita perlu untuk mendekat kepada Tuhan. Semakin mempererat hubungan kita, semakin intim dengan Tuhan. Hari lepas hari, dan ini harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Di samping prioritas duniawi tadi. Di dalam terjemahan sehari-hari Indonesia, di sana dikatakan bahwa tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Berbicara soal prioritas yang benar, kita pun juga harus mengusahakan dan mengutamakan untuk senantiasa hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seperti tadi disampaikan di versi terjemahan sederhana Indonesia, kita memiliki predikat, Bapak Ibu sekalian, sebagai warga kerajaan Allah. Inilah yang harus kita usahakan, inilah yang harus kita kejar senantiasa, supaya kita mampu memenuhi predikat tersebut sebagai warga kerajaan Allah. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Dan kiranya Tuhan memampukan kita, asal kita menempatkan ini sebagai prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita bergairah untuk senantiasa mengusahakan cara hidup yang benar di mata Tuhan. Di dalam versi lainnya, yakni versi bahasa Indonesia sehari-hari, di situ firman Tuhan menyatakan bahwa jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Di dalam versi lain, yakni di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berbicara tentang prioritas yang benar, di sana dikatakan bahwa kita harus mengusahakan supaya Allah memerintah atas hidup kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Allah menjadi pemimpin hidup kita. Allah menjadi sandaran hidup kita. Allah menjadi teladan di dalam hidup kita. Dan ini yang harus menjadi prioritas kita, Bapak Ibu. Kita mengusahakan supaya Allah memerintah. Karena tadi kita memiliki predikat sebagai warga kerajaan Allah. Maka Allah harus kita posisikan sebagai raja. Supaya Allah mampu memimpin keseluruhan kehidupan kita. Dan supaya kita juga mampu senantiasa untuk melaksanakan kehendak-Nya. Di dalam versi lainnya, yakni versi Alkitab Mudah Dibaca, di sana firman Tuhan menyatakan bahwa jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Berbicara tentang mencari kerajaan Allah sebagai prioritas kita yang benar, tidak terluput
dari melakukan hal-hal yang baik. Baik itu kepada sesama kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, sesama saudara seiman, maupun orang-orang yang berbeda keyakinan kepercayaan dari kita. Dan ini juga harus menjadi prioritas, karena firman Tuhan di dalam versi mudah dibaca menyatakan demikian. Di samping mencari kerajaan Allah, tapi ditambahkan juga untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Semuanya itu ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan kepada kita Bapak Ibu sekalian? Ya hal-hal yang kita butuhkan. Hal-hal yang kita butuhkan tidak melulu berbicara tentang hal-hal yang kasat mata, seperti materi, uang, atau kebutuhan-kebutuhan primer dalam bentuk yang kasat mata. Tetapi kebutuhan di sini, firman Tuhan juga menyiratkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak kasat mata. Contohnya seperti hikmat, kebijaksanaan. Itu yang menjadi kebutuhan kita supaya kita mampu melaksanakan hari-hari kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita juga kesehatan, semangat, supaya kita mampu menjalani aktivitas kita, tanggung jawab kita, tugas kita dengan baik dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian apalagi yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian, yakni kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya, kita mampu merasakannya, supaya kita memiliki ketenangan di dalam hidup. Kita dimampukan menikmati berkat Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita mampu melihat sekeliling kita, kebaikan Tuhan di sekeliling kita dengan sudut pandang yang baik dan benar. Dan itu menenteramkan hati kita. Itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita, mereminder kita supaya kita menempatkan prioritas yang benar, yakni mencari Tuhan dan segala kebenarannya sebagai prioritas utama di samping prioritas duniawi. Dan kiranya apa yang kita butuhkan senantiasa ditambahkan oleh Tuhan kepada kita ketika kita menempatkan Tuhan pada prioritas yang benar. Shalom, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.